Taman Getsemani, siapa yang dijaga pedih sendiri dalam sunyi? Yesus, Yesus, Kau didera karena dosaku. Yesus, Yesus, Kau dinista karena salahku. Katakanlah siapa dirimu sebenarnya. Apa yang kau ajarkan kepada rakyat dan dari mana ajaranmu berasal? Aku mengajar secara terang-terangan. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Tanyakanlah kepada orang-orang itu. Mereka dapat menceritakannya jika mereka mau. Berani benar engkau memberi perintah kepada imam besar. Tahan amarahmu, Kayafas. Amarah tidak diumbar oleh orang terdidik, ahli Taurat, apalagi imam besar. Aku tidak mau menghabiskan waktu dengan pengacau ini. Lekaslah. Aku harap kita tidak bertele-tele membereskan perkara ini. Baiklah. Katakan, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Dia meracuni pikiran orang-orang dengan ajarannya, Tuan. Meracuni? Katakanlah dengan jelas. Ia memperbolehkan kita makan dengan tangan najis. Tak perlu membasuh tangan. Bahkan ia mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Itu bukan ajaran Taurat. Hamba tak mengerti. Hanya itu. Jangan kau anggap remeh soal membasuh tangan. Meniadakan perintah Taurat sama dengan melawan Allah. Apalagi yang kau mau sampaikan? Kata orang, ia melarang kita untuk membayar pajak kepada kaisar. Apa? Itu pembangkangan terhadap Roma. Sebentar anak muda, apakah kau mendengar sendiri? Ia melarang membayar pajak. Tuhan, aku begini. Berita yang kudengar, ia menyuruh muridnya memancing ikan ke danau dan mengambil 4 dirham dari mulut ikan itu untuk membayar pajak. Hati-hati, Yusuf. Ucapanmu tampak memihak kepadanya. Saudaraku Yusuf, sebagai orang terpelajar, kau juga mempercayai cerita itu, bahwa ikan di danau memuntahkan uang untuk membayar pajak. Apalagi yang ingin kau saksikan, anak muda? Tuan, Tuan, bolehkah hamba bersaksi juga tentang dia? Siapa kau? Lancang benar berdiri depan pintu rumahku tanpa kuundang. Biarkan dia, Kayafas. Kesaksian dari rakyat akan lebih berharga siapapun dia. Biarlah rumahmu ini menjadi saksi tentang keadilan yang ingin kau tegakkan. Apa yang ingin kau saksikan? Beberapa bulan yang lalu, hamba sakit kusta. Kau sakit kusta dan kau berani datang ke rumahku. Sabarlah, Kayafas. Tak tampak tanda-tanda kusta di kulitmu.
Benar, Tuan. Hamba sudah sembuh. Apakah kau sudah perlihatkan dirimu kepada imam? Sudah, Tuan. Dan oleh imam, kau sudah dinyatakan tahir. Lanjutkan kesaksianmu. Bertahun-tahun hamba diasingkan, terkucil, sendiri, dan terhina. Semua orang memandang hamba bagaikan sampah, najis. Suatu hari, hamba mendengar ia lewat. Hamba berdiri di tepi jalan, menunggu. Tak peduli orang meludahiku. Apa yang terjadi? Hamba memanggilnya dari seberang jalan. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Lalu ia menyuruh hamba pergi kepada imam. Dan di tengah perjalanan, kusta itu tiba-tiba lenyap tak berbekas. Dia sungguh berkuasa. Dari mana asalmu? Hamba dari Samaria, Tuan. Samaria? Aku tidak mengizinkan orang Samaria menginjak halaman rumahku. Pergi kau! Kau mengusir orang yang mengalami kuasa Allah, Kayafas. Kuasa Allah kau bilang, Nikodemus. Tampaknya kau mulai bersimpati kepadanya. Tanda-tanda yang dilakukannya tak mungkin terjadi tanpa kuasa Allah. Nikodemus, jangan-jangan kau sudah menjadi muridnya. Sudahlah, Kayafas. Malam semakin larut. Aku pikir kesaksian orang Samaria tadi sulit untuk kita terima. Kita terbiasa berpikir dengan kecerdasan akal. Dan kesaksian seorang perempuan adalah tidak sah menurut hukum kita. Itu masalahnya. Hamba izin bicara lagi, Tuan. Orang ini pernah mengatakan bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Perlu waktu 46 tahun untuk membangun bait Allah itu. Dan kau hanya butuh 3 hari. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Engkau yang mengatakannya. Mulai saat ini, engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah dan datang di atas awan di langit. Jadi engkau adalah anak Allah. Ia menghujat Allah. Kayafas. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kau telah mendengar hujatnya. Bawa dia ke Pilatus. Kau sering terlihat bersama-sama dengan orang Nazaret itu. Engkau pasti muridnya. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Tak salah lagi. Dia pasti mengenal orang itu. Logatnya sama-sama dari Galilea. Sungguh, aku tidak pernah mengenal orang itu. Ya, tadi kulihat dia juga berada di taman itu ketika orang Nazaret itu ditangkap. Demi Allah yang hidup, aku benar-benar tidak mengenal orang itu. Kau menderita dan terluka, terlalu
manusia, kau menuju Golgota. Shalom, Yang Mulia Prefektus Pontius Pilatus. Kami membawa Yesus, kriminal yang sudah lama meresahkan bangsa kami. Kriminal? Apa kejahatannya? Ia menghujat Allah. Apa hubungannya dengan hukum Romawi? Itu urusan agamamu sendiri. Pada hukum kami, menghujat Allah adalah urusan serius, Prefektus. Dengar, Kayafas. Aku tidak sudi mengurusi soal-soal semacam ini. Jika kau mau, hukumlah dia menurut hukummu sendiri. Kau tahu, kami tak dapat menjatuhkan hukuman mati, bukan? Tapi, ia tak melanggar hukum Roma. Dengan alasan apa aku menghukumnya? Yang Mulia, orang ini adalah tukang sihir. Apa yang dilakukan dengan ilmu sihirnya? Yang Mulia, Yesus ini hanyalah seorang rabi dari Galilea yang berkeliling mengajar. Ia juga berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Nikodemus, jangan percaya ucapannya, Prefektus. Ia juga menyesatkan orang untuk menentang Taurat. Ia membuat hukum Taurat yang ditulis oleh Musa atas perintah Allah menjadi tidak penting. Asal kau tahu, Prefektus, ia sedang mengumpulkan massa dan menunggu waktu untuk memicu pemberontakan. Jaga bicaramu, Kayafas. Berbahaya bicara tentang pemberontakan terhadap Roma. Jika terbukti, ia akan digantung di kayu salib. Apa yang akan kau katakan kepada Yang Mulia Kaisar Tiberius jika ada orang yang menganggap dirinya raja dan kau diam saja? Kau mengancamku, Kayafas. Bukan aku yang mengancammu, Prefektus, tapi dia yang membahayakan kedudukanmu. Prefektus, bagaimana mungkin orang yang tak punya senjata dan tentara menjadi ancaman bagi Roma? Murid-muridnya pun hanya orang-orang sederhana. Jangan kau remehkan orang-orang yang kelihatan sederhana. Prefektus, kau pasti mendengar kegaduhan di Yerusalem beberapa hari yang lalu, bukan? Ketika rakyat mengeluh-ngeluhkan orang ini di atas keledainya. Prefektus, aku sependapat dengan Nikodemus. Lihatlah, di sini hanya tersisa beberapa orang pengikutnya dan perempuan-perempuan lemah. Kau sudah menjadi muridnya? Yusuf, Nikodemus, Allah akan menghukummu. Benarkah engkau adalah raja orang Yahudi? Apakah pertanyaanmu itu keluar dari dirimu sendiri? Ataukah orang lain yang mengatakannya kepadamu? Bangsamu sendiri dan para imam yang menyerahkanmu kepadaku. Bangsaku, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini,
tentu pasukanku akan melawan dan melepaskanku dari orang Yahudi. Pilatus, jangan campuri perkara orang benar ini. Karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tenanglah istriku. Aku penguasa Yudea. Aku berkuasa untuk membebaskan dan menghukum orang. Bebaskan dia. Dia tak bersalah. Dia tak bersalah. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Lihat, aku sudah menghukumnya. Darahnya sudah tertumpah. Sekarang pulanglah. Tidak, kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum kami, ia harus dihukum mati. Karena ia menganggap dirinya anak Allah. Kau dengar betapa beratnya tuntutan mereka kepadamu. Apa pembelaanmu? Bicaralah. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskanmu dan berkuasa menyalibkanmu? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dari mana asalmu? Katakanlah kepadaku, apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Untuk itulah aku lahir dan datang ke dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apa kebenaran itu? Ingat, Prefektus, jika kau bebaskan dia, kau akan dianggap menentang yang mulia Kaisar Tiberius, sebab kau mengakui bahwa dia adalah raja. Dengar! Kalian punya kebiasaan membebaskan seorang penjahat di saat Paskah. Pilihlah siapa yang akan kalian bebaskan. Barabas, pembunuh dan pemberontak besar, atau Yesus, pengajar yang berkelana di Galilea dan Yudea. Yerusalem, dengarkan sekali lagi. Siapa yang akan kalian pilih untuk dibebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Jadi, apa yang harus kulakukan terhadap Yesus? Aku tanda tangani perintah
mengeksekusi Yesus Kristus. Tetapi aku tak bersalah terhadap darah orang ini. Di sini, anakku, mengikuti deritamu, mengantarkan sengsaramu. Begitu lama aku bertanya, tetapi Allah menunda untuk mengungkap rahasia. Bertahun-tahun ku pendam rasa, ku simpan segala perkara tentangmu dalam lara. Inikah waktunya ketika pedang menembus jiwaku, menghempaskan rinduku untuk bisa memelukmu. Goreskan sedikit saja lukamu ke tubuh ibumu, nak. Teteskan sedikit peluh doamu yang menitik darah ke hati ibumu yang tumpah. Sebenarnya, aku ingin bertahan di kaki salib itu, menunggu anakku sampai jenazahnya diturunkan. Tetapi aku tak kuasa melihatnya lebih lama lagi, Maria. Ibu sudah mengantarkannya sampai ke Golgota. Minumlah, Bu. Tak kulihat ibu minum seteguk pun sejak di Golgota tadi. Rahasianya tak terkatakan. Rahasia? Rahasia apa yang ibu maksudkan? Rahasia Allah, Yohanes. Selama 33 tahun ini, Ia menyembunyikannya dariku. Dan hari ini Allah menyingkapkan. Walaupun apa, Ibu? Walaupun belum seluruhnya tersingkap, Maria. Hah? Belum seluruhnya? Apakah masih ada lagi derita yang lain selain daripada tiang salib itu? Aku kira semuanya telah selesai. Betapa ajaib. Dalam kesakitannya, aku mendengar guru memintakan pengampunanmu. Aku juga mendengarnya tadi, tapi aku tak mengerti. Tak seorang pun dapat mengerti arti doa itu, nak. Tidak juga aku yang mengandungnya dan merawatnya sejak kanak-kanak. Lekas tutup kembali pintunya, Yohanes. Apa belum ada kabar dari kawan-kawanmu, Yohanes? Tadi, sekilas kulihat Simon di Via Dolorosa. Wajahnya sayu, tak seperti biasanya. Setelah itu, tak kulihat lagi. Entah kemana dia pergi.
Yakobus, Matius, atau Thomas? Seperti lenyap di telan bumi. Mungkin mereka sedang bersembunyi di rumah masing-masing, atau apa, Yohanes? Atau malah sudah ditangkap tentara Romawi. Maria, kau juga sebaiknya segera pulang. Situasi tidak aman. Tapi aku... Maria, pulanglah. Aku yang akan menjaga ibu mulai dari sekarang. Aku akan tetap di sampingmu, Ibu. Bukankah kita akan mengunjungi kuburnya minggu lusa? Aku masih punya sedikit minyak gaharu dan minyak mur. Terlalu bahaya, Maria. Lagi pula, untuk apa kau keluyuran di kuburan? Yohanes, niat hatiku mengunjungi kubur guru lebih besar daripada rasa takutku. Di kaki salibnya, yang basah oleh cucuran darah bercampur dengan air mata kita, sudah kita habiskan rasa takut kita, bukan, Bu? Maria, kau memang wanita yang pemberani, Nak. Ibu, aku murid yang tak berguna. Maafkan aku. Oh, Simon, ada apa, Simon? Aku telah mengecewakan guru. 3 kali aku berdusta. Aku pengecut rendah. Aku tak layak jadi muridnya. Oh, sudahlah, Simon. Ia menatapku setelah ia berkokok. Tatapan matanya benar-benar menghancurkan hatiku. Ia pasti mengampunimu, Nak. Ingatkah kau ketika ia menamaimu Petrus? Artinya batu karang. Jadilah tegar, setegar batu karang itu. Kuatkan kawan-kawanmu. Mereka butuh pimpinanmu, Simon. Benar. Guru melihat ada keberanian terpancar dari dalammu, Simon. Dia pasti memulihkanmu pada saatnya nanti. Shalom. Shalom. Masuklah, Tuan. Terima kasih, Ibu. Saya dan Tuan Nikodemus baru selesai merempah-rempahi jenazah Rabi, mengafani dan membaringkannya. Oh, terima kasih, Tuan. Oh, betapa luasnya hati Tuan-tuan berdua. Semoga Allah saja yang membalas kebaikan Tuan. Apa yang kami lakukan tidak berarti apa-apa, Bu. Dibandingkan dengan kerajaan Allah yang Rabi ajarkan kepadaku. Di usiaku yang setua ini. Apakah Tuan tidak takut datang ke rumah ini dan dituduh bersimpati dengan guru? Sebenarnya, sudah lama kami berdua menjadi murid Rabi. Hanya saja tidak secara terang-terangan. Aku sendiri pernah berdiskusi panjang dengan Rabi sampai malam. Kalian tahu, kami adalah anggota Dewan Sanhedrin, bukan? Hampir semua anggota Dewan membenci gurumu. Tetapi sekarang, setelah Rabi pergi, kami tak akan menyembunyikan sikap kami lagi. Oh, semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Tuan berdua. Ada orang Farisi. Rufus, tanyakan pada ibunya, apakah aku diizinkan masuk? Centurion menanyakan, apakah ia diizinkan masuk? Biarkan ia masuk, Tuan. Tidak biasanya tentara Romawi bersikap sopan seperti ini. Anakmu seorang yang luar biasa, Bu. Sudah ratusan kali aku memimpin proses penyalipan.
baik di Yudea maupun di tempat lain. Tapi aku belum pernah menjumpai orang seperti dia. Apakah Tuan mau menangkap kami? Tidak. Aku hanya ingin menyampaikan simpatiku kepadanya. Cara matinya tidak seperti kematian orang biasa. Ia mati bukan karena paku dan tombak, tetapi ia sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Seperti telah direncanakan. Benar-benar aneh. Duduklah dahulu saja, Tuan. Minumlah dahulu. Maria. Dan tanda-tanda alam yang mengantarkan kematiannya, kegelapan langit, gempa bumi. Aku baru melihat kematian seperti itu. Tuan, maaf, malam semakin larut. Ini sudah masuk Sabat, Tuan. Apakah Tuan tidak sebaiknya? Sungguh, dia adalah orang benar. Rufus, kita kembali ke markas. Siapkan kudaku. Siap, Centurion.